tugas untuk kalian buat yang interacting. Mana sudah? Yang interacting kok bisa jadi seperti ini? Gimana? Sudah belum? Kemudian yang kedua untuk jadi ini ya. Untuk apa ini? Mimo pencampuran yang suhunya berbeda. Pencampuran yang suhunya berbeda. Akhirnya ketemu ini, seingat saya itu. Oke, kemudian saya kira yang ini mudah ya. Saya mungkin ada videonya untuk itu. Video untuk interacting. Nah ini. Atau langsung wah gimana ini? Kok hilang ya? Kok hilang? Halo? Halo? Kok hilang ya? Apa yang hilang, Pak? Ini kalian lihatnya apa ini? PPT, Pak. PPT, Pak. Saya mau memperlihatkan video yang non interacting. Berarti oke, stop. Saya ubah ke screen aja. Share screen. Oke, kali ini lihat screen saya ya. Iya. Kelihatan, Pak. Nah, yang non interacting ini sudah. Nah, ini saya langsung ke yang oke.
Sorry. Biru. Sorry, jam. Mati. Oke, ini bisa percepat ya. Mohon maaf Pak, videonya nggak ada suaranya. Oke, sampai di sini ada
Pertanyaan enggak nih? Yang kita bahas, barangkali tadi ada yang baru bergabung, artinya yang interacting proses. Ini apabila tangki 1 mengalir ke tangki 2. Karena dia berinteraksi, maka di Q1 bisa jadi, atau H1 dan H2 ini saling berinteraksi. Ya. Kalau H1 sama dengan H2, maka dia tidak ada yang mengalir di Q1. Ya. Kalau H1, H2 ada perbedaan, baru ada aliran. Ini artinya berinteraksi sangat kuat. Ya, ini untuk menggambarkan interaksi. Oke, sampai di sini. Nah, kemudian yang valve ini kita asumsi resisten. Jadi ini resisten 1 atau R1, ini resisten 2 atau R2. Maka Q1 maupun Q2 itu berbanding terbalik dengan R, berbanding lurus dengan H. Jadi di sini Q1 itu adalah Pengaruhi oleh perbedaan H1 dan H2. Nah, nanti kalau arahnya ke sana, berarti ya H2 min H1. Oke, ya bisa dipahami ya? bisa, Pak. Halo. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Iya, Pak. Sehingga ini yang perbedaannya dengan yang non-interacting. Nah, jadi kita anggap langsung Q1 itu berbanding terbalik dengan R1, berbanding lurus dengan H1 min H2. Sehingga nanti kalau ini saya buang, R2, yang Q2-nya itu bukan dari tangki 2, tetapi keluar dari tangki 1, keluar dari tangki 1, kira-kira bisa dibayangkan nanti anunya, perubahan persamaannya ini. Belum. Nggak bisa nulis. Oke. Saya supaya bisa nulis. Jadi misalkan nanti ini ke sana, ini enggak ada, ini bisa dilihat ya. Bisa melihat ini ya? Bisa, Pak. Bisa. Aman. Ini gini, Q2, anggaplah ini Q3, ini R3. Nah, ini enggak ada R2-nya, maka apa yang terjadi? Karena ini masuk ke sana, nah, ini dia mungkin aja ke sini, tapi kemudian balik ke sana kan gitu. Iya, Pak. Karena enggak ada yang enggak ada ke sana. Ya, jadi ini nanti kemungkinan Q1 arahnya ke sana. Ya. Kalau arah ke sini, ya mungkin juga arah ke sini. Makanya tergantung asumsi. Sehingga bisa kita asumsikan nanti Q1 itu jadi H2 min H1 per R1. Jadi ini asumsi. Ya. Oke lah, anggaplah tadi seperti ini kita dapatkan
persamaan itu. Oke, next. Nah, dari persamaan yang tadi bisa kita buat deviasinya, kemudian kita laplaskan, maka ketemu. Jadi ini kita laplaskan, ini Laplace. Jadi ini Laplace transform dari yang atas H1S, H1S. Ini kemudian H1 aksen dianggap 0. GIS, H1S min H2S, dan seterusnya. Dikumpulin untuk H1. Nah, di sini ada H1, di sini H1, dikumpulkan ke sana, ketemu ini, ya, GI sama H2. Oke. Dan H1 ini GI, ini mestinya H2 ini. H2S per R1. Nah, ini gimana ini kok bisa gini? H2 per R1. Jadi H2 itu punya hubungan dengan H1 seperti ini. Ya. H2 punya hubungan H1 seperti ini. Jadi K2 H1 per TO2S plus 1. Sehingga ini H1 di sini pergi juga ke sana. Maka ketemu hubungan H1 per Q1 untuk interaksi jadi ini. Oke ya. Jadi ini kenapa H2 itu kita apa namanya, hubungkan dengan H1 karena memang dia punya interaksi antara H2 dan H1. Nanti bisa dilihat di videonya yang detail. Atau bisa. Oke. Kemudian untuk mencari H2. Jadi kalau kita lihat tangki 2, maka akan kita dapatkan seperti ini. Sehingga nanti H2 hubungannya dengan H1 atau dengan Q1 bisa didapat ini. Jadi H2 dengan H1 namanya tadi apa namanya, hubungan H2 dengan H1 ya bisa didapatkan ini. Jadi, kalau lengkapnya di video tadi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan di-on-kan audionya kalau ada pertanyaan.
Yang mana? Ini ya, bentar. Yang ini tadi ya? Oke. Coba kita lihat di videonya ada enggak ini. Ini tangki 2. Di videonya enggak ada. Iya, videonya ini langsung tangki 2 ya. Satu tangki 2. Tangki 2. H1 hubungannya dengan H2. H1. Ya, jadi gini, jadi untuk menjawab itu, kita lihat yang tangki 2. Ya, tangki 2 ini kan kita dapatkan persamaan seperti ini. Jadi DH2, nanti Q1 min Q2. Q1-nya masuk, Q2 keluar. Oke, dari sini ketemu persamaan ini. Ya, kalau ininya sampai sini jelas ya, oke? Jelas, Pak. Untuk tangki 2. Iya. Untuk tangki 2. Kita laplaskan, ketemu ini. Sehingga H2 per H1 kita dapatkan ini. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa H2 menjadi sekian H1? Itu dari persamaan ini. Ya. Jadi kenapa H2 sekian H1 dari persamaan ini. Coba kalau kita lihat dari ini orde berapa ini? Orde 1. Orde 1. Jadi ini dibuat 1 dengan cara kayak gini. Kemudian di sini ada to-nya nanti. Kemudian di atas pasti ada K-nya, kan gitu ya? Jadi ini orde 1 dengan K-nya adalah ini, dengan to-nya adalah ini. Sehingga H2 per H1 adalah ini. Kalau gitu, H2 akan sama dengan ini kali H1, benar enggak? Iya. Nah, Benar, sehingga Pak, yang benar. tadi, jadi yang persamaan ini tadi, ini kali H1 itu adalah H2. Oke? Tadi siapa ya? Pak. Yang tanya amin toh? Ya. Tes. Yang lain juga sudah paham ya? Ya, Pak, paham. Paham, H2 sama dengan H1 tadi ini dari sini. Berarti kalau misalnya Dari penurunan tangki kedua. Ya. Sip, kalau sudah berarti ya sudah bisa itu. H2 ini kemudian mau apa? Tadi kan H1 terhadap Q1 ada, H2 terhadap H1 ada. Kemudian ini mau apa lagi nih? Terakhir H1 terhadap Q1. Terhadap Q1. Nah, jadi kita punya persamaan yang asal tadi adalah ini kan. Nah, cuman di sini H2 jenis 1 yang QI terhadap QI, H1 terhadap QI. Bisa dicari. Ya, dari persamaan yang tadi juga kan ini, sama toh?
Cuman kita mau tahu H1 terhadap GI. H2 terhadap, coba berarti yang kita belum ini misalkan H2 terhadap GI. Ada enggak H2 terhadap GI? GI itu K1. Ya. Jadi H2 terhadap GI itu berarti H1. Ini H1 terhadap GI. Ini Q1 atau GI ya nih? GI ya ini? GI, Pak. Soalnya kan di awalnya GI. Iya, karena ruas kanannya kan GI ya. H1 per GI. Ini H2 terhadap H1. H2 terhadap H1. Ya. Sekarang kalau H2 terhadap GI, ya apa? H2 terhadap GI. Nah, coba saya kelihatan PowerPoint saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak, kelihatan. Ini kita bisa buat judul apa tadi? Interacting proses. Aduh, interacting. Dinamika pengendalian proses, oke. Nah, tadi kita sudah punya untuk interacting proses yang kita punyai adalah ini. Anggaplah ini QI tadi, ini Q1, ini adalah Q2, ini adalah H1, H2, R1, R2. Ya, tadi kita punya yang namanya H1S terhadap apa? QI S. Kita punya yang namanya H2S per H1. H1S. H1S. Kita kan punya tadi apa anunya ini 1 per A1X plus bla 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 ini untuk Q1. Nggak hafal. Oke. Nah, intinya ini sudah anggaplah ya, ya. Maka tadi yang pertanyaan saya apa? Mencari dari sini mencari H2S. H2 per QS. QS. Nah, gimana caranya? Berarti kita cari, kita kalikan H2S per H1S kali H1S per QS. Ini sudah ada, ini sudah ada. Ini coret, ketemu H2 per GI. Nah, jadi bisa. Oke? Oke. Bisa dicari dari yang situ tadi. Nah, saya kira sudah clear ini yang sini. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum. Nah, nanti bisa
cocokkan ya. H2 per QI. Nah, Q2 per QI. H1 per QI ada. Q2 per QI. Gimana kalau Q2 per QI? Nah, jadi di situ ada Q2 per QI. Harus buat H2 per Q2. Nah, coba pertanyaannya lagi adalah Q2S per QIS. Nah, kalau H2 per Q2. Jadi ini pertanyaannya Q2 per QI ya, benar ya? Pertanyaan Q2 per QI. Nah, Iya, Pak. ya apa ya? Nah, gimana, ada yang mau tampil? Bisa kalian bisa nulis juga di sini. Siapa yang mau tampil, share-nya saya stop. Share saya stop. Silahkan kalian share. Bisa share. Nggak punya aplikasinya, Pak. Hah? Nggak bisa, Pak. Nggak punya. Nggak bisa alat nulis ya? Iya. Nggak bisa alat nulis ya? Nggak bisa, Pak. Oke, Q2 QI mestinya bisa dicari dengan apa ini? Q2 per QI. Kita kemungkinan punya apa saja? Pertama kita tulis Q2. Q2 per apa? Maksudnya Q2 terhadap H2. Punya ya? H2. Bisa gampang ini. H2. Q2 ini kan hanya dipengaruhi oleh H2. Berarti bisa nanti seperti non-interacting itu. Nah, kemudian jadi ini Q2, karena ini mintanya Q2 per H2. H2 Q1. H2 per H1. Kan H2 per H1 punya. Kemudian baru H1 per QI. Nah, kalau ini kan sudah bisa juga kan. Berarti untuk Q2 per QI tinggal nyari Q2 per ya. Nah, kalau Q2 per H2 kan sama aja dengan yang non-interacting. Itu bisa dicari. Yaitu apa? Q2 atau dari persamaan asalnya. Q2 ini sama dengan apa? Kan H2 per Q2 itu H2 berapa? Per R2. Nah, berarti sebenarnya Q2S itu sama dengan ya H2S per R2 sudah. Nanti berarti Q2 per H2 sama dengan seper R2. Ya, nanti kalikan aja nanti ke sana kan ketemu. Oke ya, berarti bisa toh? Bisa. Oke, clear sini clear. Clear Pak. Clear. Ya. Apalagi? Nah, ini yang mencabar ini. Mencabar ya apa toh? Mencabar itu yang menantang. Aduh, video saya itu saya buat di Malaysia, jadi bahasa Malaysia ya, belajar bahasa Malaysia. Fuad bisa Pak, Fuad. Mana Fuad? Fuad orang anu ya.
Mana? Palembang atau Padang? Jakarta, Pak. Jakarta. Jakarta. Malaysia, Pak. Buat, Pak. Orang Hah? Sering jalan-jalan Pak dia Pak. Oh ya, sering ke Malaysia dia. Tapi tahun ini ke Malaysia dibatalkan. Iya. Semua acara batalkan. Ya. Mahasiswa Tekvis mau finalis kemarin ya langsung saya batalkan. Termasuk ICC batal toh? Batal. Iya Pak. Batal, Iya, Pak. Pak. Semua Pak batal. Sama Eko Marathon gimana, Bal? Batal. Batal. Apa? Cuma dibatalkan untuk sementara. Oke, kalau ini nggak tahu saya sudah ada videonya belum ini. Kayaknya belum ada ini. Cuman mau langsung nulis nanti jangan-jangan keliru. Nggak apa-apa ya, dicoba ini ya. Nggak apa-apa, Pak. Multi input, multi output. Mixing proses. Masih punya waktu berapa ini? Nggak apa-apa toh. Video nggak apa-apa terus. Terus, Pak. Nggak apa-apa. Ini saya ganti dulu. Apa ini? Oke, jadi tadi kita punya apa? Tangki, kemudian ada 2, ini diaduk, kemudian di sini ada pompa. Benar ya ada pompa? Iya, Pak. Iya, Pak. Bentar, saya mau cek ininya yang berubah ini. T sama H. Loh. Kalau H berubah berdasarkan. Terus nggak apa-apa lah. Kita turunkan aja gimana nanti jadinya. Saya juga nggak tahu. Sudah lama nggak megang ini. Ya, ibarat ini ada WC itu artinya ada aliran cold, H itu aliran apa? Hot, TC itu suhunya cold, TH itu suhunya hot, kemudian ini ada pompa, ada W, ada T. Itu ya, berarti neraca massa. W Rho dV per Akumulasi input min output. Akumulasi ini anak tagak ini. Kalau nggak ada TH nanti hanya berubah. levelnya gimana nih nanti levelnya? Tapi kalau misalnya di buku ada sih, Pak. Mestinya ini bukan pompa ya. Kalau di buku gimana? Coba lihat buku. Ada pohon, Pak. Bukan pompa. Bukan pompa ya? Ada pompanya. Kenapa? Ada pompanya? Iya. Mari lihat dulu. Yamin iseng. Oh, complicated. Chapter 6 ya? Iya, Pak. Halaman 107 Pak. 7, Pak. Multi input, multi output. Oh, dia menganggap tetap ada perubahan
Oke, ya, saya lanjutkan. Berarti di sini akumulasinya apa? Rho DC per dt. Rho A Rho. DH per dt. Rho V ya. Berarti dV per dt. Ya. WH. Ya. Iya, Pak. WC tambah WH min W. Benar? Oke. Benar. Iya, Pak. Oke, kemudian ini saya anggap tetap V. Saya lihat di buku, di V kan tetap V kan dulu. Kemudian neraca panas. Akumulasi input min output. Lah, neraca panas berarti apa? Di sini berarti MCP dt atau rho CP dt. MCP dt. M itu adalah rho kali V, benar ya? Iya. Berarti rho C dV dt kan berarti ada V dan T toh ini. Iya. Nah, ada perubahan volume, ada perubahan temperatur. Berarti sama dengan semua yang input apa saja berarti WC, C ini kapas CP ya atau CP ya, umumnya refleksnya nulisnya CP kali berarti ini apa? T kan WCP dt berarti TC min T reference. Tadi WC plus WH CP TH min T reference dikurangi W CP T min T reference gitu ya. Berarti kita punya dua persamaan ini. Ini persamaan kedua, ini persamaan pertama. Nah, di sini yang jadi apa namanya? Yang jadi tantangan kita di situ ada dVT. dVT. Saya pakai apa namanya itu? Chain rule ya, chain rule. Chain rule. Berarti dVT per dt itu adalah apa? V dt per dt ditambah T dV per dt. dt. Jadi ini ya nanti kalau ini T min T referen ya tulis T min T referen berarti T ini juga T min T referen. Kalau lihat di ya. Oke, dV dt. Jadi ini chain rule-nya saya lingkari. Dari persamaan dua ini intinya menjadi seperti ini. Nah, nanti kita dV-nya kita masukkan ke sana. Oke, paham ya? Padahal ini untuk mengganti sini. Iya. dV-nya saya ganti dari persamaan 1. Persamaan sini masuk ke atas itu.
Maka persamaan yang anggaplah ini yang general atau yang ketiga kalau saya buat. Ketiga itu sebenarnya mutasinya dari 2. Oh iya. 3 itu mutasi dari 2. 2 saya jelentrehkan menjadi yang ketiga kan gitu ya. Di mana DV-nya saya ubah dari persamaan 1, saya substitusi. Maka akan ketemu apa? DT. Nah, jadi yang kedua mutasi yang ketiga, anggaplah mutasi yang ketiga, nanti akan bermutasi lagi mendapatkan DT per DT. Kira-kira ini dimasukkan itu akan ketemu DT. Betul ya? Iya. Yes. Percaya enggak ini? Percaya, Pak. Nah, nak percaya, DT-nya lihat di buku terusan. Ya. DT-nya kemudian bisa dilihat di buku itu, ketemu DT per DT sama dengan apa itu? Superovi kali WHTH tambah WCTT. WH. Nanti ya, nanti refernya kayaknya saling menghilangkan ya. Iya. WH, TH, saya tulis saja ini. Nggak bisa. WC, TC, min, W, nah W ini WH plus WC kali T. Nah, ini DT-nya. Tadi DV juga sudah punya. DV apa? Rho DV tadi adalah WH WC min W. Nah, DV ini bisa diubah ke Rho A kan? Iya. HA. Diubah ke Rho A di H. Maka kita dapat seperti ini. Atau kalau mau dibuang juga Rho A-nya, maka kita punya seper Rho A di sini. Oke, sehingga kita punya persamaan yang tadi persamaan 1 ini dan persamaan 4 kayak gini. Persamaan 4 ini berasal dari 2, 3 menuju ke 4. Setelah substitusi ke 1. Ya. Oke, kemudian ini yang berubah apa? Apa yang maksud saya kita cari degree of freedom. Degree of freedom, kemudian input outputnya. Oke, sekarang cari degree of freedom dulu supaya tahu input output. DOF. Pertama konstanta. Konstantanya apa? Rho AH. Rho A, Rho A. W. Ya. Enggak ya? W konstan. Enggak. C. Mungkin ada C. CP. Enggak ada CP. Kemudian variabel apa saja? P. Berarti urut aja dari sini. T, PH, WH, TH, TH, TC, BC, TC, T, WH, WC ini W. Ya. Cuman W itu hubungannya WH sama WC. Oke, enggak buat tulis sih. Apa lagi? T. H. Udah. H. Oke, sudah. H sudah. Oke. Udah ya. Oke, kemudian variabel ada output. Outputnya apa? Output variabel sama H. T sama T besar sama H. T besar sama H. Kemudian input WH, TH, WC, TC. TH, WC, variabel TC. selain WH, TH, WC, TC. WH, TH, WC, TC.
W. kan B. Ya, gitu. Ya. Ya, Pak. Oke. Coba kalau kita lihat variabel input, berarti ini kemungkinan WH berubah, TH berubah, WC berubah, TC berubah, betul? Betul. Iya. Ya. Sehingga ini linear atau non linear? Non. WH berubah, TH berubah, WC berubah, TC berubah, Non linear. non linear. Jadi ini non linear. Oh, itu bisa. Output, input. Oke, saya lanjutkan lagi. Input ada apa nanti? Ada namanya Disturbance. Disturbance. disturbance, Manipulated. manipulated. Oke, yang dimanipulasi apa? Dimanipulasi. Yang mungkin dimanipulasi apa? Yang WH, WC. Dengan cara apa memanipulasinya ini? False. Buka nutup valve. W-nya mungkin enggak? Susah. W-nya bisa juga karena kan pompa toh. Pompa. Ya, pompa. Karena di pompa kan bisa saya percepat, bisa saya perlambat. Oke ya. Cuma nanti pompa ini kalau mau dibuat konstan ya bisa juga. Kalau kita melihat di buku itu W-nya dia nggak jadi manipulasi. Ya, cuman kalau di buku ini W-nya itu tidak dimanipulasi. Dia dianggap konstan. Dianggap konstan dulu. Coba kalian lihat dulu di textbook W-nya ini mau dibuat apa namanya? Karena pompa ya, pompa itu bisa dibuat konstan atau tidak? Konstan. Ada di situ. THTC, the outlet flow rate W is maintain constant. Nah, ternyata dia maintain constant di buku. Iya. Nah, kita ngikut, berarti ini masuk ke konstan. Ya, berarti ini masuk ke konstan. Saya buang berarti ya. Oke, dia ke sana. Berarti WH, WC ini manipulated. Disturbance-nya apa kira-kira? T, H, T, C. Nah, kan inputnya tadi ada WH, TH, WC, TC. Manipulatornya WH, WC, ya lainnya disturbance. Ya. Output variabelnya T dan H. Karena ini non-linear, maka linearisasi. Linearisasinya ini ya apa? Lumayan ya. Banyak, Pak. Lumayan. Dibuat semua atau misalnya salah satu. Kemarin intinya kan apa? Di DF jadi turunan F terhadap kalau kita ngomong BH ya terhadap BH, yang lain dianggap kondisi konstan.
misalkan apa ini? Kita mau mencari berarti ini kan nonlinear df per dt itu adalah fungsi y(u) kan gitu kan ya. df per dy pada steady dan df per du pada steady. Dicari semua. Nah, jadi ini adalah fungsi y(u)-nya, betul kan? Betul. Ini fungsi y(u). Nah, ini ya apa caranya? Coba tertulis lagi. Banyak, Pak. Jadi ini saya copy ke sini. Oke. Terus saya hapusnya aja. Ya ngapusnya supaya langsung akeh. Wah, ada yang drop. Ya, Bos. Tindak di ROA ya. df per dy. Ini kita turunkan pertama terhadap apa BH. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti kita urut aja terhadap BH, terhadap TH, terhadap BC, terhadap TC, dan terhadap jadi ya sudah. Mestinya terhadap ini BH, TH, BC, TC. Oh ya, dan T. Semua kan input, output dan input ya. Iya. Ya. df per dWh semuanya steady. Maka hasilnya apa? Diturunkan terhadap WH. Yang ini nilainya berapa? WH-TH berarti turunan terhadap WH sama dengan? TH. TH min T. Satu. WH-TH, TH. 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 Oke, TH. Kondisi steady, ingat. Karena ini steady ya. Ini TH, ini 0. Ini. Mana, Pak? Berarti ini kan WH kali T. Berarti min T. T. TH min T. Asalnya dari ini. Ini sendiri TH, ini 0. Ini WH kali T jadi T kan gitu. Ya. BC sama T ada enggak? Enggak ada. Nggak ada. Cuman ini harus dibagi apa? Rho AH. Rho AH, benar. Iya. Ya. Oke. Nanti DF per D apa? Mau apa lagi? TH berarti. Kalau terhadap TH? WH. WH. Udah. WH, kemudian ini 0. 0. WH Terhadap per apa? WH 0 tapi ya WH saja ya berarti ya. Iya, Pak.
hapus. Roh. Hiper. Ro Ah. Oke. Terhadap ada berapa itu? Semua ditulis. Berarti ada WC. WC, ada semua. Baik untuk yang atas maupun yang. Kalau yang bawah ini linear ini ya. Iya. Nanti WH, WC, TH, TC semuanya dicari. Ketemu yang ada di buku itu. Masuk kabeh, entar waktunya. Mau semua lagi. Terhadap WC. TC. TC min T. Min T. BC berarti TC min T. Wes langsung cepet toh saiki. Terhadap apa? TC. TC. WC aja. WC doang. Terhadap TC. WC WC saja. Iya, WC per Rho AH. Kemudian DF per D. BT. Terhadap T. Ya. Benar? Iya. Benar ya? Kan tadi U, ini baru U semua ini tadi. Iya. Kemudian Y-nya adalah terhadap T. Terhadap T berarti apa? Min WH WC. Min WH plus WC. Min W. WH plus WC sama dengan? Min W. Ya, yes. Oke, tulis saja Min W, WH min plus WC. Min Minus Min W. WH WC per Ro AH. Oke. Duh, apa ini? Oh, 1 jam. Kamtasia. Oke, kemudian yang ini WH plus WC D. Ini mestinya linear atau yang ini? Ini yang non linear. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang kurang enggak kita? WH, WC, TH, TC. H terhadap WH. Jika terhadap H H, terhadap WC. H terhadap WH, H terhadap WC. Ini sudah linear ya. Kalau ini yang ini kan linear ya. Jadi sudah. Oke. Berarti nanti H enggak diturunkan juga. yang mana? Yang ini. Ini karena ini linear. Kita tadi menyelesaikan yang non linear. Ya. Kita menyelesaikan yang non linear. Yang ada separuh AH. Sebentar. Ini ada ini hasil anu. Sorry ini apa? Tadi saya anu di Camtasia. Mana ini? Waduh. Tadi ya, coba kalau
gini, berarti kita punya DT per DT itu penjumlahannya dari ini semua. Betul? Penjumlahnya ini DF per DWH tadi. Ini dijumlah semua, ketemu ini. Ya, yang linearisasi. Coba diingat-ingat linearisasi. Ya. Jadi kita punya DF per DT fungsi YU. Nah, maka coba dilihat di bukunya non-linear atau linearisasi di halaman berapa itu. Halaman berapa, ada yang sudah buka? Halo, linearisasi halaman berapa? Halaman 65, Pak. 65. 65. 65. Nah. Duh. 65. Oh, gak podo. Gak sama, saya edisi 2 ini. Ini Pak, subbab 4.4 Pak. Buat edisi 2 buat. .4. Iya, subbab 4.4. Oh ya. Oke, berarti kita sudah dapat semua apa namanya nih? Suku ya. Kita tinggal jumlahkan. Iya. Dikali Kemudian aksen, aksen, aksen. Gimana ini? Kita akhirnya punya DT aksen per DT sama dengan ya, jumlahnya tadi. Berarti apa tadi kalau WH aksen. Ya. Untuk waduh. Untuk WH kita punya TH min T. Berarti apa? TH min T. TH bar min T per rho AH. Gitu ya? Untuk WH. Ya. Kemudian untuk apa lagi? Untuk TH. Nah, WH berarti untuk TH aksen. Kan gitu ya? Iya. Untuk WH TH berarti punya WH. Punya WH per rho AH. Tambah lagi untuk WC.
WC. Nah, dan seterusnya. WC berarti WC aksen. TC min T. TC min T. ROAH. Terus TC. TC aksen. Apa? W, Kalau TC? WC. 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 WC per ROAH. terus apa lagi? Untuk T. Min W. Untuk T. Iya. Nah, W. T-nya min ya? Iya. Minus. Min. Min W. Berarti min Dalam kurung WH plus min dalam kurung WC plus WH per H kali T aksen. T aksen. N. Udah. Selesai. Nah, ini dilaplaskan. Nah, ini sudah linier kan ya? Berarti bisa di Lapas. Jadi yang non linier tadi, non linier sudah menjadi linier, siap untuk Dilaplas. lapas. Ya, aduh, sampai peger aku. Aduh. Oke, siap di Lapas. laplaskan. Laplace ini nggak ada sulitan toh? Udah ada. Ah, TS, STS, min T aksen 0. Nah, ini jadi sekian WHS, sekian THS, sekian WCS, sekian, dan seterusnya. Berarti ini kita punya. Nanti yang ini kan T. T yang ini dipindah ke ruas kiri, benar? Benar. Sehingga Dapat. nanti sini mesti ada TS. Ya. Ya, di sini mesti ada TS. Jadi kalau dilaplaskan nanti S, TS, min, T, aksen 0. Oh iya Pak. Sama dengan, nah ini mau dibuat apa? A, itu aja ya, A, B, H, S, dan seterusnya ya. Ya. A, B, C, D gitu. Dan kemudian ini buat 0. Anggaplah ini saya tulis saja W, H, S. Tambah B, T, H, S. Ditambah C, W, C, WCS. S. Tambah D. Ditambah D, T, C, TCS. S. Ditambah Tambah min. Minus E. ya min E, TS. T, S. Berarti di sini ada TS dalam kurung S S plus E. plus E. Sama dengan, wis nulis maneh. Iya Pak. Ini pindah ke sana. Sehingga nanti ada ketemu namanya TS. Sama dengan bla bla bla. Dengan TS per WH. Enggak. Sama dengan apa? TS TH TH min T. A per TS per WHS sama dengan A A per E. S plus E. Nah, ini transfer fungsinya terhadap WH. B. Kemudian ada TS per TS per THS. THS sama dengan apa? B B per S plus S E. plus E. Ada lagi apa? Ada TS TS terhadap T. WCS. WCS. WC. ya WCS sama dengan C per S plus C E. per S plus E. ya GTS per TCS. apa? D C per S plus E. Singkat cerita kan gitu. Ya Nah, Pak. ini kan tadi persamaan pertama toh. Ya. Iya.
Persamaan kedua ya buat lagi. Persamaan keduanya yang ini atau persamaan H ini kan sudah Langsung di Linear. linier. ya. Ya. Dan W-nya ini kan W ini Konstan. konstan ya. Yaudah kita linear laplaskan DH apa? DH per DT sama dengan 1/ρ A kali WH plus WC H plus WC min W. ini steady, unsteady-nya steady kan gitu. Ya. Benar ya. Oh sorry, unsteady. Unsteady. Kemudian steady-nya Sam dicoba bar. ini ada bar 1/ρ A WH bar WC bar min W bar. Lah, W dengan W, sorry ini plus ya. W-nya ini kan pada saat jadi konstan toh. Nah, saya buat gini toh. Iya. Nah, sehingga di sini DH min H bar per DT sama dengan 1/ρ A WH bar plus WC min WC sehingga DH aksen per DT sama dengan 1/ρ A WH aksen plus WC aksen. WC aksen. Inverse. Laplace. Laplace. Berarti HS SHS min H aksen 0 sama dengan 1/ρ A WHS ya. Ya, sama 1/ρ A. 1/ρ A WCS. S. Nah, ini 0. Sehingga H per WH, H per WC tahu. Nah, ini kamera ini kalian kelihatan enggak ini? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Enggak kelihatan ya? Hah? Mana, Pak? Yang apa, Pak? PPT. Kamera kalian sendiri kelihatan enggak di kalian? Oh, mungkin ya itu masalah aja. Oke, saya lanjutkan. Yang ini berarti ketemu apa? HS atau saya tulis ini supaya kelihatan. HS per WHS sama dengan apa? 1/ρ A 1/S, benar ya? Iya. Kemudian HS per WCS sama dengan apa? 1/ρ A 1/ρ A S. S juga sama. Sama. Ya, oke. Iya, Pak. Dari sini apa saja yang bisa kita tarik kesimpulan? Mimo. Bahwasanya H itu hanya dipengaruhi oleh WH dan WC. TH, TC nggak pengaruh ya. Iya. Jadi TH, TC tidak mengaruhi H. Tetapi T itu dipengaruhi W maupun T. Benar ya? Nah, jadi kita punya persamaan berapa aja ini? Yang ini punya persamaan, transfer fungsi.
6. Punya transfer fungsi. 6. Ada 6, Pak. Ini ada transfer fungsi. Ini ada transfer fungsi. Ini transfer fungsi. Ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? Ya. Ada 6 transfer fungsi. Yang ini T T terhadap keempatnya, yang ini H. Betul kan? Ya. Yang H punya 2, yang T. Ya, sekarang transfer fungsi itu kita susun. Berarti yang terhadap T atau yang outputnya T itu oleh siapa saja? Oleh WH, benar? Ya. Oleh TH, oleh BC, oleh BC, benar? Benar. Ya, kita tulis TF-nya. transfer fungsinya. Tadi BH, TH, BC, TC kita tulis di situ. Kan BH, TH, BC, TC. Kan A, B, C, D. Saya urut gitu ya? Ya, Pak. Nah, A, B, C, D, berarti E, F. di situ A per S plus E, B per S plus E, C per S plus E, D per S plus E. Ya, Ya. betul enggak? Benar, Pak. Semuanya itu dijumlah. Tadi semuanya akan dijumlah toh? Ya, dijumlah, Pak. Nah, kalau kita lihat di sini kan A ditambah B ditambah C, B, C tambah D, T, C kan betul. Benar kan? Berarti untuk T ini semuanya ini dijumlah. Semuanya dijumlah. Oke. Berarti ini plus. Nah, ini namanya summing junction. Plus. Untuk menghasilkan T. Artinya T dipengaruhi oleh WH dengan transfer fungsi A per S plus E. T dipengaruhi TH B S plus E. Nah, T dipengaruhi WC oleh C S plus E. TC dipengaruhi T dipengaruhi TC dengan D plus S plus E. Nah, oke. Sekarang H. Tadi kan keluarannya atau outputnya bisa T, bisa H. H dipengaruhi oleh B. BH, WC. BH sama BC saja. Ya. Berarti ini ke sana saya sadap apa persamaannya. Kemudian WC ini juga saya sadap apa persamaannya. Kemudian Masukkan summing junction. dijumlah atau dijumlah atau dikurangi? Tambah, Pak. Ditambah. Karena apa ini di sini? Plus. Seperuh AWH, seperuh AWC. Berarti kan dijumlah. Ada S. Dengan transfer fungsinya tadi rho A, S, seperuh AS. Betul? Nah, berarti di sini samaannya adalah seperuh A. Per rho A per S. Ya. Di mana ini adalah HS. Nah, inilah namanya multi input, multi output. Nah, karena banyak input, multi input. Karena banyak output,
Jadi multi output. Maka disebut dengan MIMO. MIMO. Nah, nanti kalau single input multi output namanya SIMO. SIMO. Kalau multi input single output MISO. Ya, kalau single input single output ISO. SISO. Nah, memang gitu. Oke, kemudian itu tadi bisa ditulis dalam, ya ini bentuk diagramnya, bisa ditulis dalam matrik. Kalau nulis dalam matriknya gimana? Nah, jadi nggak usah bingung, ada ruwet matrik dan seterusnya, itu hanya apa namanya? Penulisannya. Ya, matrik misalkan di sini matrik A itu adalah B kali C. Ya, garis kolom ya matrik itu. Nah, ini itu adalah T sama H. Sama dengan, nah ini matrik, ini matrik. Outputnya adalah TH, inputnya adalah tadi apa? WH, TH, WC, TC, sama apa lagi? Ya udah, inputnya 4 ini kan ya? Iya. Ini adalah T sama H adalah outputnya. Nah, T ini adalah apa tadi? A per S plus E kali WH. Benar? Ya. B S plus E kali TH. C per S plus E kali WC. PC. D per S plus E kali TC. Oke? Ya. Nah, kemudian H adalah dari per A kali S. Seper AS kali WH. TH. Betul? Betul. Kalau TH, terhadap TH? 0. Nggak ada. Terhadap WC? Seper AS. AS. Ini seper S. Dengan TC? 0. Nggak sama persis dengan di buku, tetapi maksudnya kalian tahu. Iya, Pak. Ya, oke ya. Nah, udah. Selesai. Mau di blok diagram atau mau di Matriks. matrik. Nah, jadi ini tadi mulai dari gambar. Mulai dari gambar persamaan diferensial sampai degree of freedom-nya. Ya. Kemudian ya degree of freedom ini nanti intinya cari input output manipulated-nya berapa. Gimana supaya kalian bisa membayangkan. Kemudian melinearkan ya. Jadi Laplace-nya, jadi transfer fungsi untuk linear langsung dilaplaskan kemudian jadikan blok diagram ataupun matrik. TET jam 8.37 tepat selesainya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Aduh. Apa? Pak.
Ya, ayo siapa yang bertanya? Ada waktu 2 menit. Tidak ada, Pak. Yang kemarin soal kemarin nomor berapa? Tugas terakhir itu. Chapter 5 ya? Iya. Sekarang yang Mimo itu chapter 6. Iya, Pak. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah pinter kabeh. Nah, pinter kabeh berarti dikasih soal, yuk. Halo? Iya Pak, ini dicerna dulu Pak, dicerna dulu. Bagi proses. Pakai i7 atau pakai i3 ini? Masih Core Duo Pak ini Pak. Waduh, harus di upgrade ke zamannya i7 masih Core Duo itu. Oke, silakan dicerna sih, silakan cerna sih. Terus ada pertanyaan apa? Sudah Pak, sepertinya Pak. Sudah. Sudah. Cukup, Pak. Kalau sudah satu aja gini kan, saya tulis ini. Saya baca soal. Soal. Diketahui. Situ ada packed bed reaktor. Ya, anggap aja ini ada satu unit operasi, kemudian diturunkan persamaan diferensialnya, kemudian dicari Laplasnya, dan ketemulah transfer fungsi. Nah, dengan transfer fungsi T per TI S, TS per TIS itu sama dengan 32 min S per 10S plus 1 kali 5S plus 1. Jadi, bisa bayangkan enggak? Nah, packed bed reaktor, wis rasah mikir differential equation-nya, nggak usah mikir Laplace-nya, tapi diketahui transfer fungsinya. Sehingga maksud saya begini, kalian walaupun dikasih transfer fungsi ini, dapat transfer fungsi itu sebenarnya dengan menurunkan berbagai persamaan itu. Ya, TI adalah input temperatur atau inlet temperatur. Kalau mau gambarkan packed bed reaktornya anggaplah seperti ini. Ini ada TI, nah, inlet temperatur. Kemudian T adalah outlet temperatur. Anggaplah ini outlet. T aja. Oke, kemudian
time constant in hours, T-nya dalam hours, dalam jam, inlet temperature varies in cyclic fashion due to change the ambient temperature. Nah, jadi inlet temperatur itu berubah secara sinusoidal. Sinusoidal. Kenapa? Karena ambient dipengaruhi oleh ambient temperatur. Nah, ambient temperatur dipengaruhi oleh suhu luar siang malam itu. Nah, dengan asumsi karena siang malam paling dingin, siang paling panas, periodnya sinusoidal dengan periodnya itu 24 jam. Dan amplitudonya perubahan, amplitudo berarti A, jadi sinusoidal dengan period 24 jam dengan A, waduh, ini perubahannya 12 Celcius. Kayaknya nggak sampai kalau Indonesia. Perubahannya piro? Suhu kita ini siang dan malam perubahannya piro? Paling 10, Pak. Bisa sampai 10 ya? Bisa sampai 10? 10. Sekitar 5 ngono dah. Perasaan nggak jauh beda. Ya 10 apa-apa wis. 10 derajat Celcius. Nah, jadi sinusoidal dengan dinamik ini. Kemudian pertanyaannya, what the maximum variation? Pertanyaannya, berapa maximum variation outlet temperature? Outlet temperature. Oke, bisa dibayangkan? Bisa. Kira-kira wangel tak gak ini? Masalah TI-nya sinusoidal. Nah, maka di mana di buku itu ada gambarnya gini. Ada gambarnya gini. Kira-kira ya apa ini? Gambar apa ini? Gambar apa? Tahu, Pak. Nggak tahu. Komputer, Pak. Komputer. Berarti gambarku bisa dibaca. Dan dikerjakan ini pakai komputer MATLAB. MATLAB atau Simulink. Ya, jadi nanti kalian tinggal masukkan transfer fungsinya, kemudian ada TI, inlet, T-nya itu adalah outlet. Ya, nanti jawabnya itu dengan Simulink, kalian ini, ya, dan gimana bisa nulis persamaan kayak gini ya? Ini ada gitu, 32S per 10S plus 1, 5S plus 1.
Nah, sini sinusoidal sin berarti apa? Sin A atau berarti apa? 10 sin. Nah, ini P kan omega T toh. Iya. Ini UT-nya. Maka T-nya seperti apa? Ya, periode 24 jam itu nulisnya di sini ini bagaimana? Masuk ke dalam transfer fungsi ini, maka T-nya ini seperti apa? Nah, karena ini dia akan berubah kayak gini. Nah, di sini nanti akan kayak apa? Pertanyaannya gitu. Ya, buat simuling. Oke ya. Sudah habis waktunya. Kita tutup. Ya, Pak. Boleh. Kalau ada pertanyaan, nulis di situ apa ya? Saya tulis di chat. Nah, tapi kurang tahu nanti kalau ada di forum atau chat. Sementara ini saya tulis di chat. Di situ ada diskusi di sini atau apa? Di paling atas. Di end session. Di paling atas. Nah, ini. Forum chat ini. Kalian klik sini. Waduh, lemot ini saya. Ini kalian klik situ, terus klik enter to chat. Tulis pertanyaan-pertanyaan atau apa di situ ya untuk forumnya. Silakan. Oke. Oke. Oke, Pak. Ya, oke, saya akhiri. Nah, mungkin ini juga saya video semua ini tadi. Cuman ada yang sempat maksimum 1 jam. Ya, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jaga kesehatan ya. Ya, Pak. Mestinya di usia kali Iya, Pak. di usia kalian tidak rentan, tetapi kalau Amin. kondisi lagi drop itu sangat bahaya. Iya, Pak. Jadi walaupun tinggal di kos-kosan, beli vitamin C yang IP. 2.500 atau 5.000 itu. Ngerti toh? Ngerti, vitamin C IP. Iya, Pak. Nah, ataupun apalah untuk multivitaminnya yang paling murah setahu saya itu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.